Halo, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan kembali belajar materi tentang indeks harga dan inflasi. Nah, yang akan kita pelajari pada saat ini adalah materi tentang inflasi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang indeks harga. Nah, indeks harga itu ada namanya indeks harga konsumen, indeks harga yang harus dibayar petani. Nah, di sini juga ada contoh dalam penghitungan indeks harga. Ada indeks harga yang tertimbang dan juga ada namanya indeks harga yang tidak tertimbang. Nah, itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, saat ini kita akan mempelajari materi tentang inflasi. Nah, sebelum kita mempelajari materi tentang inflasi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan inflasi itu sendiri. Nah, inflasi itu adalah menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri. Jadi, uang dalam negeri kita itu adalah mata uang rupiah. Ya, itulah yang disebut dengan inflasi, ya, kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, inflasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, jadi inflasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu adalah peningkatan permintaan agregat. Nah, ketika permintaan terhadap barang atau jasa dari masyarakat, maka produsen harus meningkatkan produksi barang atau jasa. Nah, ketika produsen tidak bisa memenuhi permintaan dari masyarakat, maka di sini bisa terjadi kenaikan harga atau yang biasa disebut tadi dengan inflasi. Nah, penyebab yang kedua di sini adalah terhambatnya atau rendahnya produksi barang atau jasa, mengakibatkan barang kebutuhan masyarakat itu terhambat. Nah, terhambatnya proses produksi disebabkan oleh teknologi produksi masih sederhana, gagal panen, bencana alam, dan juga modal terbatas. Nah, itu adalah faktor dari inflasi yang kedua. Ketika terhambatnya rendah produksi ini juga akan mengakibatkan inflasi. Nah, yang ketiga itu adalah ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam masyarakat dan jumlah peredaran barang. Nah, artinya jumlah uang beredar lebih besar daripada jumlah peredaran barang. Nah, ketika peredaran uang dalam masyarakat itu semakin banyak sementara peredaran barang sedikit, ini juga akan mengakibatkan inflasi. Yang keempat di situ adalah naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Keduanya menjadi unsur penting dalam sebuah proses produksi yang akan memicu kenaikan biaya produksi. Naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik ini juga akan mempengaruhi terhadap harga atau inflasi. Penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Nah, ketika Bank Indonesia atau Bank Sentral menerbitkan uang baru, maka di sini juga akan terjadinya inflasi. Karena kenapa? Ketika pemerintah mengeluarkan uang rupiah baru, nah peredaran uang di masyarakat akan semakin banyak. Ketika peredaran uang di masyarakat semakin banyak, sementara barang yang beredar di masyarakat berkurang, maka ini sudah tidak seimbang antara uang yang diterima oleh masyarakat dan juga barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini juga akan terjadi
inflasi tadi atau kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, mungkin masih banyak lagi faktor-faktor atau penyebab lain dari inflasi. Nah, setidaknya sudah mewakili faktor-faktor apa saja tadi yang menyebabkan inflasi, yang bisa terjadinya inflasi itu ya. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan ada 5 faktor penyebab terjadinya inflasi. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis inflasi ya. Apa sajakah jenis-jenis inflasi? Nah, jenis-jenis inflasi yang pertama di sini berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, dan yang ketiga di situ berdasarkan sumber keperahan, dan yang keempat di situ adalah berdasarkan penyebab. Nah, kita akan jelaskan satu-satu berdasarkan sumbernya. Nah, jenis-jenis inflasi ini adalah yang pertama di situ ada berdasarkan sumber. Nah, dari mana saja sumber-sumber inflasi ini? Yang pertama itu adalah inflasi dari dalam negeri, dan yang kedua adalah inflasi dari luar negeri. Nah, inflasi dari dalam negeri ini timbul akibat defisit anggaran belanja karena dibiayai melalui penerbitan uang baru. Inflasi ini juga terjadi karena kegagalan panen sehingga jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Nah, sementara inflasi dari luar negeri itu adalah timbul karena naiknya harga barang impor. Kondisi ini terjadi akibat naiknya biaya produksi di luar negeri atau adanya kebijakan tarif bea impor barang atau jasa di dalam suatu negara. Nah, itu berdasarkan sumbernya. Yang kedua berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Yang pertama di situ ada inflasi tertutup, yang kedua inflasi terbuka, dan juga ada yang namanya inflasi tidak terkendali. Yang ketiga adalah berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama adalah inflasi ringan. Nah, inflasi ringan yaitu inflasi yang masih berada di bawah 10% per tahunnya. Nah, sementara yang kedua di situ adalah inflasi sedang, yaitu inflasi yang terjadi pada tingkat keparahan 10-30% per tahun. Nah, yang ketiga di situ adalah inflasi berat. Inflasi berat yaitu inflasi dengan tingkat keparahan 10-100% per tahun. Nah, yang berikut yang terakhir adalah inflasi tidak terkendali atau biasa disebut dengan hiperinflasi. Nah, yang tidak terkendali ini adalah inflasi yang menunjukkan tingkat keparahan di atas 100%. Berarti sudah tidak bisa dikendalikan. Inilah yang disebut dengan hiperinflasi. Yang berikut yang keempat adalah berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah inflasi tarikan, permintaan, dan inflasi dorongan biaya. Inflasi tarikan permintaan itu sendiri adalah inflasi yang terjadi karena bertambahnya jumlah barang dan atau jasa yang diminta oleh masyarakat, investor, atau pemerintah. Nah, sementara inflasi dorongan biaya ini adalah terjadi karena naiknya biaya produksi, yaitu biaya bahan baku dan gaji dalam atau biasa disebut dengan upah. Nah, itu tadi jenis-jenis dari
inflasi. Oke, kita lanjut. Penghitungan inflasi. Nah, sekarang kita lanjut di penghitungan inflasi. Nah, bagaimana cara menghitung inflasi? Oke, akan kita jelaskan. Nah, yang pertama adalah menghitung inflasi bulanan dan juga menghitung inflasi tahunan. Menghitung inflasi bulanan dan menghitung inflasi tahunan. Oke, sekarang nah di situ ada rumus tentang inflasi ya. Bagaimana rumus untuk menghitung inflasi bulanan? Nah, kalian sudah bisa perhatikan di slide, dan juga bagaimana menghitung inflasi tahunan. Kalian sudah bisa lihat di slide. Sekarang kita lanjut ke contoh penghitungan inflasi. Yang pertama, menghitung inflasi bulanan. Nah, sekarang kita akan menghitung inflasi bulanan. Rumusnya adalah indeks harga bulan N dikurangi indeks harga bulan N dikurang 1 dibagi indeks harga bulan N dikurangi 1 dikali 100%. Nah, yang dimaksud dengan indeks harga bulan N ini adalah kita menghitung inflasi pada bulan yang sedang diamati atau inflasi pada bulan yang sedang berjalan dikurangi dengan indeks harga bulan N dikurang 1. Itu artinya indeks harga bulan N dikurang 1 itu artinya adalah dikurangi dengan bulan sebelumnya. Ya, N dikurang 1 itu artinya bulan sebelumnya dibagi dengan harga bulan N dikurang 1 dibagi dengan harga pada bulan sebelumnya lalu dikalikan 100%. Oke, kita langsung masuk di contoh soalnya. Yang pertama, berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik, indeks harga konsumen atau IHK bulan November tahun 2015 tercatat sebesar 112,01 dan bulan Desember 2015 sebesar 113,05. Hitunglah tingkat inflasi bulan Desember 2015. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, yang manakah yang disebut dengan indeks harga bulan N dan manakah yang disebut dengan indeks harga bulan N dikurangi 1. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Indeks harga bulan N di situ adalah 113,05 ya, bulan Desember 2015 yaitu sebesar 113,05 dikurangi dengan bulan sebelumnya yaitu 112,01, lalu kita bagikan juga dengan bulan sebelumnya yaitu 112,01 dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 0,93%. Jadi tingkat inflasi pada bulan Desember 2015 sebesar 0,93%. Nah, dari hasil dari inflasi ini adalah kita bisa lihat bahwa inflasi ini tergolong dalam tingkat keparahan di bawah 10%. Berarti tingkat keparahannya itu adalah ringan. Tingkat inflasinya adalah ringan karena berada di bawah 10%. Oke, sekarang kita lanjut.
Yang kedua, menghitung inflasi tahunan. Nah, kalau menghitung inflasi tahunan sebenarnya itu sama dengan menghitung inflasi bulanan. Cuma bedanya itu adalah kita menghitung inflasi bulanan itu adalah menghitung setiap bulan, dan juga menghitung inflasi tahunan itu kita hitungnya setiap tahun. Nah, rumusnya itu sebenarnya sama. Tahun N itu artinya tahun yang sedang diamati atau tahun yang sedang berjalan. Nah, sementara tahun N dikurang 1 itu artinya adalah tahun sebelumnya atau tahun sebelum dari tahun yang sedang kita amati. Dikalikan juga dengan 100%. Nah, di situ sudah ada contoh soalnya. Ya, indeks harga konsumen pada tahun 2015 tercatat sebesar 122,99 dan tahun 2014 sebesar 119,00. Hitunglah tingkat inflasi pada tahun 2015. Nah, jadi tahun 2015 berarti itu adalah tahun yang kita amati. Ya, sementara tahun 2014 itu adalah menjadi tahun dasar. Ya, jadi kalian sudah bisa melihat di situ penyelesaiannya itu sama dengan inflasi bulanan tadi ya. Sama juga dengan inflasi bulanan ya. Oke, sekarang kita lanjut di dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama, pihak yang diuntungkan saat inflasi dan pihak yang dirugikan saat inflasi. Ya, pihak yang diuntungkan saat inflasi itu adalah pengusaha atau produsen, yang kedua pedagang, yang ketiga spekulan, dan yang ketiga itu adalah peminjam atau juga debitur. Nah, itu adalah pihak yang diuntungkan saat inflasi. Kenapa pengusaha atau produsen itu menguntungkan pada saat inflasi? Ya, karena di situ pengusaha bisa juga menaikkan tarif barang atau jasa. Begitupun juga dengan pedagang, spekulan, peminjam atau juga debitur ya. Debitur itu artinya adalah peminjam. Nah, sementara pihak yang dirugikan saat inflasi itu adalah masyarakat berpenghasilan tetap ya. Jadi masyarakat yang berpenghasilan tetap itu merasa dirugikan pada saat inflasi. Karena kenapa? Harga barang-barang kebutuhan itu semakin naik sementara penghasilan atau pendapatan mereka tetap tidak berubah. Yang berikut adalah penabung. Nah, penabung ini juga saat inflasi ini merasa dirugikan. Pemberi pinjaman atau kreditur ya, perekonomian nasional jika inflasi berat. Oke, bagaimana cara mengatasi inflasi? Cara mengatasi inflasi itu ada 3 cara untuk kita bisa mengatasi inflasi. Yang pertama adalah moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter dan kebijakan non fiskal. Nah, kebijakan moneter itu dibagi lagi. Yang pertama adalah kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka, cadangan kas minimum, kredit selektif, dan imbauan moral. Yang berikut kebijakan fiskal dibagi menjadi 2, yaitu pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Dan non moneter itu dibagi menjadi 4 ya, menambah kapasitas produksi, menetapkan harga eceran tinggi, menjaga kestabilan tingkat upah, pengaturan distribusi barang. Oke, dan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Yang pertama itu ada kebijakan diskonto atau diskon policy, yaitu kebijakan menaikkan suku bunga bank agar masyarakat menabung di bank.
Semakin banyak uang ditabung di bank, jumlah uang beredar dalam masyarakat akan semakin berkurang. Ya, jadi ketika suku bunga bank meningkat atau naik, maka di sini masyarakat cenderung untuk menabung. Yang berikut, yang kedua adalah operasi pasar terbuka atau open market policy, yaitu kebijakan menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Yang ketiga itu adalah cadangan kas minimum, yaitu menaikkan presentasi cadangan kas minimum di bank umum. Kebijakan ini mengharuskan bank umum menahan uang lebih banyak sehingga mengurangi jumlah uang beredar, ya. Jadi ketika jumlah uang beredar di masyarakat itu banyak, sementara barang yang beredar itu sedikit, ini akan mengakibatkan inflasi. Jadi tidak seimbang antara jumlah uang beredar dan juga barang kebutuhan konsumen di masyarakat. Oke. Yang berikut yang keempat itu adalah kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan memperketat persyaratan kredit. Nah, ini juga bisa mengatasi yang namanya inflasi, ya. Jadi ketika kita meminjam uang, ya, di situ ada namanya kredit selektif, ya, ada 4C, ya. Di situ namanya ada kebijakan memperketat persyaratan kredit. Oke. Yang ke B adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini itu dibagi menjadi dua, yaitu mengatur pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini juga memungkinkan pemerintah mengatur dan atau mengendalikan pengeluaran negara. Saat inflasi, pemerintah akan mengurangi permintaan barang atau jasa sehingga harganya juga stabil. Ya, yang kedua yaitu adalah menaikkan tarif pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah penerimaan sektor pajak. Nah, negara kita ini adalah pendapatan tertinggi negara Indonesia itu berasal dari sektor pajak. Dengan kenaikan tarif pajak ini, tingkat konsumsi masyarakat akan menjadi berkurang. Berkurangnya konsumsi dalam masyarakat akan mengurangi permintaan terhadap barang atau jasa sehingga harga barang juga menurun. Oke, yang ke C, yang terakhir itu adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah kapasitas produksi melalui pemberian subsidi atau premi. Yang kedua itu adalah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk mengendalikan harga suatu produk. Yang berikut yang ketiga, melarang impor barang dari negeri yang sedang mengalami inflasi, ya. Jadi ketika di negara lain mengalami inflasi, jadi negara Indonesia akan melarang barang-barang yang diimpor dari negara yang sedang mengalami kenaikan harga. Yang keempat adalah menjaga kestabilan tingkat upah melalui penetapan upah minimum regional. Dan yang kelima, melakukan pengaturan distribusi barang. Dan yang keenam itu adalah mempermudah masuknya barang impor dengan menurunkan tarif impor. Oke, sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Untuk hari ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.